Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan terorganisir. Apa kabar pendengar setia podcast Mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis yang akan saya bacakan kali ini, Penumpang Kuntilanak. Seperti apa ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu tong. Namaku Asep. Hari telah siang, namun langit terlihat mendung kelabu. Cuaca yang semula mendung berlanjut menjadi hujan gerimis. Memang, di bulan Desember, curah hujan terus meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hal itu berpengaruh pada usaha-usaha mikro seperti penjualan makanan atau jasa transportasi online, termasuk yang saya geluti saat itu. Beberapa hari belakangan ini, orderan di aplikasi taksi onlineku sepi. Aku hanya dapat 2-3 kali saja dalam satu hari. Itu pun terkadang jarak sangat dekat. Hari itu, aku bergegas menuju keramaian di pusat kota, seperti sekitar sekolah, mal, komplek atau pasar. Barangkali hari ini rezeki akan lancar. Namun, mendekati sore, tak satu pun orderan datang. Meski begitu, aku tetap menjalankan mobilku, berpindah menuju tempat lain untuk mendapatkan penumpang. Sayangnya, hingga malam tiba, tak satu pun orderan aku dapatkan. Hujan yang tadinya gerimis, kini mulai deras. Aku melaju menyusuri jalanan sepi di tengah kota. Kala itu, hari menjelang pukul 8 malam, dan aku menuju arah pulang. Saat tengah mengemudi, pandanganku tertuju pada sisi jalan, tepatnya sebuah halte. Terlihat seorang ibu beserta 2 anaknya, 1 bayi, dan satunya sekitar berusia 7 tahunan, seperti sedang mencari tumpangan. Ibu itu menatap ujung jalan, sembari menepuk-nepuk pelan bayi dalam gendongannya. Sementara si anak yang satu lagi duduk di sisinya, menyilangkan tangan di antara bahu seperti menahan dingin. Hujan bercampur angin dengan gemuruh petir kian menjadi, hingga memunculkan rasa iba pada ibu tadi. Aku menghentikan laju mobil dan berjalan mundur, lalu membuka jendela agar bisa berkomunikasi dengannya. Tak ada salahnya aku menawari mereka naik ke mobilku. "Mbak, mari saya antar. Kalau sudah malam begini, tak ada kendaraan umum yang lewat, apalagi hujan," ucapku dari jendela mobil. Perempuan itu hanya menatapku tanpa berbicara sedikit pun. Ia membenahi helaian rambutnya yang turun menutupi wajah.
Aku kembali mengulang ucapanku, meski awalnya dia menolak. Namun, tangis bayi dalam dekapannya membuat dia bersedia masuk dan menerima tawaranku. Setelah ibu itu masuk, ia memberi instruksi dengan telunjuknya agar aku berjalan belok ke kiri. Selebihnya, ia tampak diam selama perjalanan. Dari kaca dashboard, aku bisa melihat ibu muda menatap wajah anaknya, seperti sedang berusaha menenangkan si bayi yang tengah menangis. Rasa kantuk perlahan datang, namun aku kembali terjaga saat terdengar suara ibu itu bersenandung. Suara yang sungguh merdu. Tapi entah kenapa, bulu kudukku justru meremang. Apalagi sekilas tadi sempat tercium aroma anyir darah. Ah, sudahlah. Mungkin itu aroma sampah di tepi jalan yang berada di dekat jembatan tadi. Gumamku dalam hati. Setelah berjalan sekitar 3 kilometer, si ibu menepuk bahuku. Ia minta berhenti dan turun di sebuah gang. Ketika turun, dia memberikanku uang, entah berapa jumlahnya. Uang itu terlihat kucel. Dia memaksa agar aku mau menerima, meski aku katakan aku hanya berniat membantu. Tapi demi menjaga perasaan ibu itu, aku pun menerimanya. Setelah berlalu dari tempat itu, aku memeriksa uang yang aku terima tadi. Siapa tahu cukup untuk membeli makan dan segelas kopi di warung pojok dekat terminal. Aku terbelalak heran ketika uang yang aku terima hanya sejumlah Rp1.000. Tapi dari tampilannya, uang itu adalah uang lawas, keluaran sekitar tahun 60-an. Lalu aku urungkan niat untuk mampir membeli makan. Toh, di rumah masih ada mie instan. Terkait uang ibu tadi, ya anggap saja buat koleksi, pikirku. Hanya selang beberapa menit setelah aku memasukkan uang ke dalam dompet, ponselku bergetar, menandakan ada orderan masuk melalui aplikasiku. Orderan pertama berjalan dengan baik. Tanpa menunggu lama, orderan lainnya pun masuk lagi. Begitu seterusnya, hingga malam nyaris menunjukkan pukul 12 malam. Alhamdulillah ya Allah, ternyata kebaikan selalu berubah kebaikan yang lain. Ucapku seraya menuju arah pulang. Perasaan yang semula muram kini menjadi lebih riang. Apalagi laba hari ini mencapai Rp300.000. Alhamdulillah. Dalam perjalanan pulang, entah kenapa kembali terdengar suara perempuan bersenandung. Sepertinya berada di jok belakang. Aku menoleh, memeriksa suara tersebut. Tapi tak ada seorang pun yang berada di jok belakang. Aku pun enggan memikirkan hal yang aneh. Aku terus melaju tanpa menghiraukan hal-hal yang tak masuk akal. Keesokan harinya, aku telah siap berangkat mencari orderan seperti biasa. Terlebih dulu, aku membersihkan mobil agar tetap nyaman bagi para penumpang. Hah? Kok ada uang di sini?
Tanyaku seorang diri dalam keheranan. Aku menemukan uang dalam sebuah ikatan karet sejumlah 1 juta rupiah di kursi penumpang. Aku coba mengingat siapa penumpang semalam yang mungkin memiliki uang yang aku temukan. Sambil mempersiapkan diri untuk berangkat, maka aku menyimpan uang tersebut dalam dashboard mobilku. Barangkali ada yang kehilangan lalu menghubungiku nanti. Pagi berikutnya, seperti biasa, aku bersihkan mobil dan kursi penumpang. Aku memeriksa dashboard mobilku. Dan aku kembali terheran-heran karena uang yang aku temukan kemarin jumlahnya berubah menjadi 2 juta rupiah. Sejenak aku berpikir, mungkin kemarin aku salah hitung. Pikirku sambil mempersiapkan diri untuk bekerja. Sejak menolong ibu dan anaknya tempo hari, rezeki seolah-olah melimpah setiap hari. Bahkan dalam sehari, aku bisa mendapatkan 1 hingga 2 juta laba bersih, termasuk tips dari pengguna jasaku. Keanehan terus bermunculan. Ketika tiap pagi, saat aku membersihkan mobil sebelum berangkat kerja, uang yang aku masukkan ke dalam dashboard telah berjumlah nyaris 8 juta. Terus bertambah berlipat ganda. Kali ini aku benar-benar takut hingga tak terasa tanganku gemetaran. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi. Hari demi hari terus berlalu. Uang dalam dashboard itu semakin banyak. Hampir tak bisa kuhitung. Seperti berserakan dalam dashboard mobilku. Tak selembar uang pun tak berani aku gunakan. Rasa takut terus ada. Siapa tahu ada orang yang berniat jahat untuk menjebak dengan uang hasil kejahatan. Tapi bagaimana itu mungkin terjadi? Jendela dan pintu mobil selalu terkunci dan tak ada selainku yang membukanya. Hampir 1 bulan dari peristiwa malam itu. Di suatu gang, saat aku hendak pulang bekerja, aku bertemu kembali dengan ibu dan 2 orang anaknya yang tempo hari aku beri tumpangan. Merasa penasaran, aku mengajaknya naik mobil untuk aku antarkan. Seperti sebelumnya, ia terdengar bersenandung di kursi belakang untuk menenangkan bayinya. Saat melintas di sebuah jalan gelap dan sepi, aku merasakan merinding di sekujur tubuh. Seketika, aku melihat melalui kaca dashboard ke kursi penumpang. Astagfirullahaladzim, teriakku kaget. Dari kaca tampak sesosok perempuan berbaju putih kusam dengan rambut terurai menutupi wajah, menggendong pocong dalam ukuran kecil, juga seorang bocah dengan wajah bersimbah darah. Kutekan tuas rem mendadak. Lalu berhenti di dekat lampu penerangan jalan yang lumayan terang untuk memeriksa ulang apa yang aku lihat barusan. Rupanya
Wajah yang seram tadi tampak di kaca dashboard berganti kembali menjadi seorang ibu dan 2 orang anaknya. Aku mengusap dada, tanda aku merasa lega. Ternyata hanya ilusiku saja. Lalu aku kembali melanjutkan perjalanan. Sekian menit berlalu. Perempuan itu meminta turun di sebuah perempatan jalan yang sepi. Bahkan hanya semak belukar yang ditumbuhi pohon bambu lebat di sekitar perempatan jalan itu. Seperti sebelumnya, ia tetap memaksa supaya aku mau menerima upah darinya, meski aku menolaknya. Tak baik menolak rezeki. Nanti, setelah dari sini, jangan sesekali menoleh ke belakang. Terus saja, sampai kamu berada di jalur mendekati tempat tinggalmu. Ujar perempuan itu dengan suara parau. Karena gelap, aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya sekilas, rambut perempuan itu terjuntai menutupi wajah. Aku hendak melanjutkan jalan menuju arah pulang. Ucapan ibu muda tadi justru membuat rasa penasaranku berkecamuk. Meski aku sudah merasa tak enak hati dan menahan untuk tak menoleh, tapi akhirnya tetap aku melakukannya. Astagfirullahaladzim. Aku berteriak kaget. Jalan aspal yang sepi itu tiba-tiba berubah menjadi pemakaman umum yang jauh dari jalan raya. Aku turun untuk meyakinkan diri. Dan benar saja, ini adalah area pemakaman. Terlihat dari beberapa pohon Kamboja, batu nisan, dan sebuah bangunan sederhana tempat menyimpan keranda mayat. Aku bergidik ngeri memandang perempuan yang masih terlihat olehku. Ketika perempuan itu berubah menjadi sosok kuntilanak, menggendong bayi pocong, serta menggandeng makhluk kerdil seperti sosok tuyul. Seketika suasana menjadi menyeramkan. Suara-suara bising memekakan telingaku. Dari mulai tawa melengking yang menyeramkan, hingga tangisan ratap pilu bernada kesedihan. Badanku lemas, seolah tak ada tenaga. Mual serta pusing karena bagian leherku terasa berat dan dingin. Apalagi malam menunjukkan menjelang tengah malam. Suasana begitu mencekam. Aku takut bukan kepala. Lalu pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku dibangunkan sekelompok orang yang hendak ziarah. Seorang pria di antara mereka mengatakan bahwa aku tertidur di makam istri dan anaknya yang meninggal akibat kecelakaan saat menyeberang jalan. Pria itu sempat bertanya tentang mobilku. Akhirnya, aku juga bercerita bahwa mobil itu aku dapatkan secara murah dari seorang penjual di Facebook. Meski aku membeli secara legal, rupanya mobil itu jugalah yang merenggut nyawa sang ibu muda dan 2 anaknya. Lalu aku diantar pulang olehnya. Dan setibanya di rumah, aku memeriksa uang yang ada di dashboard. Tak ada uang sama sekali, hanya daun-daun Kamboja kering dan kembang setaman. Pikiranku masih menggantung serasa linglung. Beberapa hari, aku tak bisa bicara dengan orang-orang di sekitarku. Masih terbayang dalam ingatan makhluk-makhluk menyeramkan yang kutemui di area pemakaman malam itu. Setelah aku pulih, aku berinisiatif untuk menjual kembali mobil tersebut
dan membeli mobil lain sebagai gantinya. Entah kebetulan atau bagaimana, orderan taksi onlineku selalu lancar dan mendapat keuntungan lebih besar dari sebelum peristiwa itu terjadi. Di marketplace, masih sering aku lihat mobil yang sama terus ditawarkan. Cerita horor yang beredar bahwa dari mobil itu sering terdengar suara perempuan sedang bersenandung. Ratapan kesakitan dan ceceran darah mendadak muncul di jok belakang. Perlu diketahui bahwa si penabrak juga bertanggung jawab penuh pada ahli waris, yaitu suaminya. Namun, keganjilan tak pernah berhenti menghantui pemilik mobil yang selanjutnya. Cerita pun tambrat.